Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita MPLS ya, untuk materi yang ketiga atau yang terakhir untuk hari ini, tentang judul materinya yakni SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk memaparkan dan mempresentasikan materinya pada pagi hari ini, saya akan membaca profil daripada pemateri. Jadi profil pemateri bernama Dr. Saidiman SPD MPD, yang juga merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri 8 Sidrap. Beliau lahir di Pakajende 10 Oktober tahun 1968 dan pendidikan SD tamat tahun 1982, pendidikan SMP tamat tahun 1985, pendidikan SMA tamat tahun 1988. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S1 di IKIP atau sekarang dikenal UNM ya, Universitas Negeri Makassar, tahun 1984 dengan jurusan Bahasa Jerman. Kemudian pendidikan S2-nya Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2009 jurusan IPS. Kemudian S3-nya ditempuh di Universitas Merdeka Malang 2015 jurusan Ilmu Sosial. Ya. Dan beliau juga merupakan dosen sekaligus ketua prodi di STKIP Petra, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mendengarkan materi pada pagi hari ini tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan hormat, waktu dan tempat dipersilahkan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan saya muliakan Linda Miracle, host yang sangat luar biasa, membuat saya pemateri menjadi semangat. Salawat dan salam sampai dikirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita semua. Hari ini kita akan memaparkan satu materi baru dalam MPLS, yakni disebut dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini bencana merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi langsung, tidak bisa ditentukan oleh manusia. Tetapi bencana itu hanya dapat diketahui dari beberapa gejala-gejala alam yang menyebabkan orang tahu bahwa akan ada bencana, dan itu tidak pasti. Namanya pra sebelum, kira juga sebelum, jadi sebelum. Karena yang namanya bencana adalah Allah yang menentukan kapan bencana itu bisa hadir. Bencana alam itu suatu kejadian, ya, di mana kita bisa merasakan sesuatu yang penderitaan, ya, di mana ya manusia sebagai objek sekaligus subjek. Ya. Bencana itu
itu suatu kejadian yang membuat kita menderita. Ya, tidak ada yang terkena bencana, ada yang merasa bahagia. Namun di Sidrap ada orang yang senang kalau bencana. Itu di rumahnya Seti, pada Ceti ya, senang kalau bencana banjir. Kenapa? Karena ikan itu muncul. Nah ini. Tetapi kalau kita sebagai petani, kalau banjir ya tentu kita menderita. Ya. Siapa yang bisa memicu? Kenapa bisa terjadi itu bencana? Ya, itu bisa terjadi karena ulah manusia, termasuk kalian, termasuk Ananda. Ya, ada yang sering membuang sampah di Solo kan? Ada kan? Nah, itu bisa membuat bencana. Bencana apa yang terjadi kalau seperti itu? Iya, banjir. Nah, beberapa peristiwa alam, bencana alam yang terjadi di Indonesia itu menyebabkan negara kita ini disebut dengan negara yang sangat rawan bencana. Tiada hari, tiada minggu, tiada bulan, tiada tahun ada saja bencana. Bencana yang paling sering adalah banjir, ya, termasuk kebakaran, termasuk gempa bumi. Kapan ada gempa bumi? Di mana ada gempa bumi? Palu. Di mana lagi? Yang baru-baru? Ya, di Sulawesi Barat. Ya, di Jawa juga. Ya, ada juga namanya banjir bandang. Gitu? Nah, ada orang bilang, Pak, ada banjirnya. Iya, banjir yang meluapnya sungai yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, dari sekian potensi bencana yang terjadi, ya itu merugikan. Ya, dampaknya sangat luar biasa. Di beberapa slide itu yang ditampilkan itu 2004 ada gempa bumi dan tsunami, tentu ratusan ribu orang meninggal. Ya, yang baru-baru di Palu luar biasa lagi, satu kampung gila ditalambungi, ya kan? Nah, kemudian ada Gunung Merapi, ya. Gunung Merapi belum ada kejadiannya di Sulawesi Selatan, itu hanya di Jawa. Nah, silakan di selanjutnya Pak diperlihatkan. Nah, ini letusan Gunung Merapi. Nah, selanjutnya, nah ini banjir Jakarta. Itu Jakarta tidak terbawa banjir. Kemudian tsunami di Aceh, ini luar biasa ya. Selanjutnya gempa bumi Jakarta. Ini 5,9 hektar ya. Nah ini bencana alam yang terjadi itu berdampak pada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada. Ya, ini dari 34 provinsi ini ada 497.506 total sekolah di Indonesia. Nah, dan itu bisa berdampak, ya. Nah ini 75% ya berada di lokasi rawan bencana. Apakah SMA 8 termasuk sekolah yang berada di rawan bencana? Ya, sesuatu yang kita tidak prediksi. Kalau bencana banjir, ya kemungkinan ya masih lama kalau bisa banjir di sini, karena berada di daerah pegunungan.
Tetapi bukan sekolahnya yang kena bencana, tapi siswa-siswanya ada yang kena bencana. Ya, seperti yang tinggal di kota, ya, sering kena bencana banjir. Walaupun saya katakan dalam tanda kutip, ada saja orang senang kalau banjir karena bisa menghasilkan ikan yang banyak. Nah, ini beberapa jumlah sekolah. Nah, kita lihat kalau sekolahnya itu runtuh, nah itu ada pada saat berikutnya itu mereka hanya belajar berkerumun, ya. Jadi di saat 14 itu dia hanya berkerumun saja. Nah, sehingga dibutuhkanlah program satuan pendidikan aman bencana. Nah, ya, next ya, selanjutnya ini akibat bencana orang belajar dulu saja. Nah, ini waktu Anda SD dulu jangan fotonya, ya. Nah, kemudian, ini program satuan pendidikan yang bencana. Nah, ini masuk di materi MPTS karena ada konsep dasarnya, yaitu mewujudkan pendidikan tangguh memerlukan upaya-upaya yang komprehensif, yang menyeluruh dan berpusat pada anak. Ya, kenapa berpusat pada anak? Karena anak menjadi objek dan sekaligus subjek pendidikan. Nih, kalau di Jakarta sering diadakan simulasi tentang gempa. Jadi sementara belajar bunyi sirine, disuruh lari. Anda lari kemana? Ada yang tahu Anda lari kemana? Kira-kira? Ke tengah lapangan. Ya, luar biasa. Karena kalau gempa Anda lari ke bawah bangunan lain, ya bangunan itu bisa runtuh. Atau di bawah pohon kayu. Ya. Nah, kalau banjir, kita kemana ya kalau banjir? Kemana? Ke tempat yang lebih tinggi. Ya, saya kira luar biasa. Tepuk tangan dulu, ya. Nah, ini teman-teman kita sangat bersemangat ini, sangat bersemangat. Ya. Lanjut, upaya pendidikan terhadap kejadian bencana. Ini ya, fasilitas sekolah. Ya, kalau bangunan kita ini bukan juga bangunan tahan gempa, tapi cukup kuat. Ya, walaupun di sini sering ada pergeseran tanah, ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan rumah bagi yang pecah, ya, yang retak. Ya, next. Nah, bagaimana satuan pendidikan itu melakukan pendekatan secara komprehensif? Pertama, siswa, guru, dan seluruh warga SMA 8 Sidrap memiliki kewajiban. Pertama adalah merawat gedung kita ini. Ya, merawat, ya. Umpamanya apa? Nah, ini ada contoh kecil, ini ada pohon, ya, ada pohon kayu di sebelah ini bangunan tempat kita. Itu mitigasi bencananya karena cepat-cepat harus dimatikan. Kenapa? Karena ulatnya itu bisa masuk ke dalam fondasi sekolah kita. Nah, ini semua pendekatan yang dilakukan. Nah, kemudian ada kesiapan, ya, kegiatan yang dilakukan. Ini kegiatan meliputi, ya, penempatan lokasi sekolah. Ya, ini sudah terlanjur sekolah kita di sini, ya, sudah sudah seperti itu. Tapi insya Allah sekolah kita ini termasuk sekolah yang termasuk dari kemiskinan, ya, tidak ribut ini, tidak ada mutar di depan sini. Kalau ada dia pelan-pelan. Dan sama kalau di SMA 5, SMK 1 sana, saya bilang kalau kita belajar itu bising sekali. Kenapa?
kendaraan lalu lalang di depan sekolah. Lanjut. Nah ini ya saya kira tidak perlu ini sejarah pertanyaan. Nah, lanjut. Nah ini langkah satuan pendidikan akan aman bencana. Ini adik-adik ya. Pertama persiapan dan ya konsolidasi kita dengan pihak sekolah. Jadi siswa, guru, tenaga pendidikan itu harus mengadakan konsolidasi. Ya contoh kalau ada bangunan mau dibuat, ya harus konsolidasi. Contoh tidak di sini. Ya siapa tahu itu adalah apa istilah saya? Di situ ada tanah longsor di situ, ya. Jangan bikin bangunan yang berat atau yang bertingkat. Ya. Kemudian perkajian dan penilaian mandiri di awal program. Jadi sebelum membangun ya harus ada dikaji dulu. Nah, kemudian guru, ya komite sekolah itu melakukan pelatihan, ya. Nah, yang jelas pada umumnya program satuan pendidikan aman bencana itu dapat dikerjakan itu dalam periode 3 sampai 4 bulan tiap sekolah. Jadi itu tidak serta-merta, tapi ini melalui melalui kajian yang berbulan-bulan. Lanjut, ya lanjut berikut. Ya, ini masalah penerapan. Ya, next. Ya, implementasi satuan pendidikan aman bencana itu sejalan dengan kebijakan pemerintah ya di sektor pendidikan. Ini sedikit saya cerita. Itu kalau di Jawa ya, saya lama di Malang, itu atap sekolahnya orang itu masih banyak yang pakai genteng ya, bagus ya. Tapi tiang-tiangnya itu penyangkanya dari bambu. Kenapa? Hutan di Jawa kan sudah berkurang. Bahkan siapa yang menebang hutan, menebang kayu di hutan, itu dipenjara. Kalau kita kan masih banyak kayu jati ya, banyak kayu. Sehingga orang pakai sini. Sekarang lebih canggih lagi kita di sini, pakai rangka baja. Jadi sangat jarang kita dengar bahwa ada sekolah atapnya itu patah atau ambruk, tidak ada. Lanjut. Nah lanjut, ini kegiatan penunjang keberhasilannya implementasi ya ada pada materi selanjutnya. Next. Ya lanjut. Nah lanjut. Nah ini ya orang melakukan simulasi. Nah, kalau terjadi bencana ini jalur evakuasi, ya. Jadi ada orang kasih lihat. Siapa tahu terjadi longsor, tidak ada yang kasih lihat jarak, langsung lari ke daerah yang longsor. Nah ini bisa, ya. Nah ini tantangan dan peluang penerapan SPAB. Ini ada tantangan dan peluangnya. Nah diantaranya adalah program pendidikan yang menuju kepada satuan pendidikan aman bencana ini, ya ini program yang sudah lama dijalankan pemerintah, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh siswa, tapi siswa saja, tapi dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, termasuk pemerintah bertanggung jawab atas penerapan sekolah atau madrasah aman bencana. Lanjut. Nah, baru saja Pak Firman ke bawah. Ada slide ini tentang apa-apa yang pas dengan siswa. Turun ke bawah Pak. Ya.
Slide berikutnya lagi bawa. Ya. Bawa lagi Pak, bawa lagi. Di atas seperti itu. Ya, oke, ya di situ. Nah ini media komunikasi informasi edukasi ini harus ditahu oleh siswa. Ya, media komunikasi informasi edukasi ini adalah media untuk bagaimana mengedukasi kalian. Nah, di antaranya adalah bencana di Indonesia itu sangat banyak dan bervariasi. Ya, yang kita tahu di sini hanya banjir ya, banjir dan angin puting beliung ya, kita tahu. Belum pernah ada tsunami di sini. Ya, nah, itu kalau tsunami Anda mau memperbaiki di mana? Pohon asam saja yang tingginya 9 meter itu tidak kelihatan kalau tsunami. Ya. Nah, ini pertama, itu bisa kalian, ya nanti juga mungkin pengurus OSIS kalau tak buka, kita buat lomba poster. Ya, orang membuat poster tentang aman dan nyaman sekolahku. Ya, ini adalah edukasi. Kalau poster-poster ini dipasang di rumah Anda, dipasang di atau di baliho sekitar kampung Anda, maka ini bisa menjadi pemicu orang sadar akan adanya bencana. Mungkin tadi yang dituntut temannya yang buang sampah itu tidak buang sampah lagi. Ya, nah, membuat lingkungan kita bisa menjadi kumuh. Yang kedua namanya komik. Anda suka baca komik? Suka ya? Ya suka itu baca komik. Ada yang lucu-lucu kan? Nah, ini juga bisa menjadi edukasi, cara mendidik. Ya, kalau Anda saya kira sudah yang doang ini dan yang di rumah, saya kira sudah paham dengan hal ini. Ya, bagaimana dengan adik-adik kalian? Ya, yang tidak mengerti. Setelah makan sesuatu atau minum sesuatu, ya lepas saja. Tadi sebelum saya kesini, itu ada sopir mobil, ini dari Pakajan tadi ini, kita berkesankan di situ, karena dia lari membuang sampah di wilayah. Apa boleh buat? Karena saya ini termasuk orang yang bekerja tentang penanggulangan sampah, saya larang. Dia marah-marah. Tapi bukan saya pukul dia. Ada orang dari belakang, orang besar, dan besar-besar ini yang pukul dia. Dia dalam bahasa Perancis mengatakan begini, ya, musolai kampungi, bahasa Perancis ya. Ya, maksudnya bahasa Bugis. Ya, nah sehingga satu kepedulian bahwa Anda harus peduli dengan bencana. Bencana itu tidak dikatakan bahwa hari ini langsung. Sama dengan ketika orang membakar hutan. Ya kan? Apa yang terjadi kalau hutan digundul? Terjadi erosi. Erosi berarti tanah terkikis. Apa dampaknya? Bisa menjadi banjir, bisa juga menjadi longsor. Itu terjadi di Jawa banyak. Nah, lanjut. Ada brosur. Jadi kita bikin brosur. Ya, brosur itu kita bikin kepada orang. Ya, bagaimana Anda dipromosikan masuk di Indomaret? Ya kan? Biasa kalau sore-sore kasih brosur, dibaca orang sehingga orang tertarik. Nah, begitu juga dengan penanggulangan bencana cara edukasi. Nah, kemudian ada buku panduan. Nah, ini buku panduan ya bagaimana masyarakat diajak untuk menjaga lingkungan. Next. Nah, kemudian lembar balik, yaitu ada kertas yang timbal balik itu, model brosur juga, ya.
Nah, bisa juga berupa video, ya. Nah, itu berupa video, biasa ada lomba-lombanya. Ini ada kesempatan lomba, tapi ini bukan anak SMP maupun SMP, sementara TikTok tentang tentang kader keamanan perangkat sekolah. Keamanan perangkat sekolah. Ini ada lombanya. Ini saya dalam grup WA saya itu berhadiah 15 juta yang nomor 1, 10 juta nomor 2, 5 juta yang nomor 3. Untuk apa itu? Ada kaitannya dengan bagaimana sekolah itu aman bencana dengan tidak terjadinya penularan penyakit pada siswa. Itu biasa akibat makanan di sekolah yang tidak steril. Di sekolah kita ini belum, tapi SMA Dosis itu termasuk kader. Nah, insya Allah nanti sama dengan Pak Firman di Pramuka nanti ya, kita bisa membuat kader juga, kader keamanan pangan sekolah. Nah, lanjut, bisa juga dengan alat permainan. Ya, itu dibuat mungkin video-video yang atau ada game yang dibuat ya berupa ulang tangga ini, kartu bergambar, ya dan seterusnya. Nah, lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah menggunakan alat peraga. Ya, kalau adik-adik belajar geografi, ada nggak alat peraga di sekolah? Ada ya? Nah, seperti gambar ini, itu ada gambar seperti itu gunung, itu di dalamnya apa di situ? Bencana apa? Gunung berapi. Kenapa gunung gunung Alakuan? Gunung Loa. Kenapa tidak meledak? Kenapa tidak kenapa tidak mengeluarkan sesuatu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena di dalam perutnya gunung itu, perut gunung itu tidak ada lapar, tidak ada api, ya di dalam. Ya. Sehingga namanya saja gunung biasa. Yang lakukan itu hanya isi di dalam itu air dan batu. Itu yang lakukan itu. Kalau orang pergi sumur bor, ini Pak Firman ini tinggal di Alakuan, itu pasti airnya itu muncrat dan panas. Kenapa? Ya hawanya di dalam. Tapi bukan berarti itu gunung berapi. Ya, karena tidak ada lava di dalam. Ya. Nah, alat-alat yang dibuat itu, alat-alat peraga, apakah dari poster, ada dari komik, video dan seterusnya itu untuk memperkenalkan, untuk memberi pemahaman kepada orang lain tentang bagaimana bahaya bencana, bagaimana menanggulangi bencana, dan bagaimana setelah bencana itu. Ya, itu di Palu itu kan orang masih trauma, itu harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan kepercayaan dirinya. Bagaimana dia bisa kembali hidup normal. Ya, saya kira itu cukup dari saya. Saya persilakan, saya kembalikan lagi kepada host untuk berkata pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan pemahaman kita tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana